Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pembelajar BIPA sekalian. Di sini saya Hadi Naza akan mengajar kalian secara daring pembelajaran BIPA. Jadi materi kita hari ini adalah mengulas karya sastra. Ya, jadi di sini sebelum kita mengulas karya sastra, perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud teks ulasan. Nah, jadi apa yang dimaksud teks ulasan? Teks ulasan ini terdiri dari dua kata, yaitu teks dan ulasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang atau bahasa tulisan untuk dasar memberikan pengajaran seperti berpidato. Sedangkan ulasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kumpasan atau tafsiran, atau bisa juga disebut dengan komentar. Nah, jadi ulasan itu sendiri mungkin lebih sering kita dengar dengan kata review. Jadi dapat dikatakan bahwa teks ulasan adalah suatu karangan yang isinya berupa berbagai macam kumpasan atau komentar dalam memberikan pandangan terhadap suatu objek. Dengan membuat teks ini, maka penulis teks ulasan akan memberikan informasi terkait dengan objek yang sedang diulasnya. Oleh sebab itu, teks ini bisa dibilang sifatnya cenderung subjektif atau hanya berupa suatu pertimbangan rekomendasi. Teks ini juga memiliki sebutan lain yaitu teks resensi. Nah, jadi teman-teman semua, setelah kita mengetahui pengertian dari teks ulasan tersebut, kita juga sebelum mengulas kita juga harus tahu tentang struktur teks ulasan itu. Seperti pemaparan pada PPT yang saya paparkan, jadi struktur dari teks ulasan itu terbagi menjadi 4. Ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan yang terakhir itu ada rangkuman. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu pengertian dari struktur teks ulasan ini. Yang pertama itu ada orientasi. Jadi orientasi ini merupakan bagian pertama atau utama yang menerangkan terkait gambaran umum pada suatu karya film, buku, lagu, hingga karya sastra yang nantinya akan kita bahas. Nah, pada bagian orientasi ini akan memberikan penjelasan terhadap pembaca terkait apa yang nantinya akan dibahas pada teks ulasan. Yang kedua, ada tafsiran. Jadi tafsiran ini merupakan bagian yang berisi penjelasan detail terkait sebuah karya yang diulas. Misalnya, berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu ada evaluasi. Jadi evaluasi ini juga bagian dari struktur teks ulasan ini. Yang dimaksud evaluasi ini adalah bagian yang isinya berupa pandangan dari penulis terkait hasil karya yang akan diulas. Nah, evaluasi ini dikerjakan selepas pengulasan pengerjaan tafsiran dengan cukup pada hasil karya itu sendiri. Di bagian evaluasi ini juga akan disebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya itu, maupun bagian yang kekurangan dari karya tersebut yang akan kita ulas. Nah, yang terakhir, bagian dari struktur teks ulasan ini ada rangkuman. Nah, jadi di rangkuman ini merupakan suatu bagian yang isinya berupa kesimpulan. Jadi di rangkuman inilah kita simpulkan ulasan pada suatu karya sastra yang akan kita ulas. Nah, jadi bagian rangkuman ini juga turut memuat komentar si penulis, kita yang membuat gitu. Apakah hasil karya itu memiliki kualitas bagus atau tidak untuk ditonton kepada pembaca. Begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman pembelajar BIPA sekalian, setelah kita mengetahui pengertian dari teks ulasan dan kita sudah mengetahui struktur dari teks ulasan, di sini kita masuk ke materi selanjutnya yaitu cara membuat teks ulasan tersebut. Jadi, tata caranya di sini ada 5. Yang pertama, melakukan identifikasi karya. Yang kedua, ada catatan terhadap hal-hal penting yang ada pada karya sastra yang diulas. Terus yang ketiga, mencari dan memahami keunggulan dan kekurangan dari suatu karya sastra. Yang keempat, membuat kesimpulan. Dan yang kelima, memberi saran kepada pembaca. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan satu persatu pengertian-pengertian dari yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi karya sastra. Jadi hal yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi
karya sastra ini, yang pertama kali kita harus membuat teks ulasan adalah melakukan identifikasi ini. Nah, dalam hal ini yang perlu kita lakukan seperti mencatat judul karya, pembuat karya, nama penerbit, jika dia itu buku. Lanjut, yang kedua, membuat catatan terhadap hal-hal penting yang ada pada karya yang akan diulas. Nah, langkah kedua, membuat catatan terhadap hal penting yang ada pada karya sastra yang akan diulas. Hal-hal yang perlu dicatat berupa hal-hal penting ini dan menarik yang ada pada karya sastra tersebut. Jadi, hal-hal yang menarik tersebutlah yang kita catat. Itu yang menjadi catatan penting ini. Nah, misalnya kayak pada karya buku novel itu alur cerita yang maju mundur sehingga menyentuh perasaan pembaca, karakter tokoh, gaya bahasa, dan sebagainya. Yang ketiga, mencari dan memahami keunggulan dan kekurangan dari suatu karya. Setelah membuat catatan terkait hal penting dan menarik yang ada pada karya yang diulas, maka langkah selanjutnya kita perlu mencari sekaligus memahami setiap keunggulan dan kekurangan dari karya tersebut. Pada tahap ini, kita menjadi tahu keunggulan atau kekurangan dari karya yang kita ulas. Akan tetapi, dalam melakukan tahapan ini, kita harus memastikan bahwa keunggulan dan kekurangan ada pada karya tersebut bukan asal-asalan. Jadi kita harus memastikan dulu keunggulan dan kekurangan dari karya sastra ini. Yang keempat, itu membuat kesimpulan. Nah, langkah keempat membuat kesimpulan ini, pada tahap ini, kita akan menjelaskan setiap hal yang penting, menarik, terkait kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas. Isi dari kesimpulan ini berupa pendapat dari kita terhadap karya yang kita ulas keseluruhannya. Yang kelima atau yang terakhir, cara membuat teks ulasan ini yaitu penulis atau kita yang membuat ulasan memberikan saran kepada pembaca sehingga pembaca menjadi lebih yakin apakah suatu karya yang diulas itu perlu dinikmati atau tidak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara membuat teks ulasan. Nah, setelah semuanya sudah kita jelaskan dari mulai pengertian, struktur, dan tata caranya, di sini kita akan membaca dan mengamati. Bisa kita lihat di PPT yang saya paparkan, di sini ada satu puisi dari sastrawan Sumatera Utara yaitu Chairil Anwar. Di sini puisinya berjudul Aku. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa coba membacakan puisi tersebut? Ya, coba Jessica Veresa Putri. Aku Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayuku. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menebus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari-berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, bagus ya teman-teman, sudah ada kemajuan. Jadi pembacaan puisi dari teman kita tadi sudah benar bahasa Indonesianya ya. Kita akan dengarkan pembacaan puisi yang saya paparkan. Mungkin kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Aku. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka
dan bisa kubawa berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, kita tadi udah membacanya sendiri dan kita juga bisa mendengarkan dari teman kita, serta kita dengarkan tadi dari media pembelajarannya yang saya paparkan melalui PPT dan video tadi. Di sini mari mengulas, karena saya tadi sudah menjelaskan terkait pengertian, struktur, dan cara pembuatannya. Di sini kita mari mengulas. Di sini saya meminta untuk teman-teman bikin tugas, tuliskan dan presentasikan tanggapan teman-teman setelah membaca, menyimak serta mendengarkan pembacaan puisi dari teman kita dan yang saya paparkan tadi. Setelah selesai mengulas, nanti bisa dipresentasikan ya untuk teman-teman. Saya akhiri pembelajaran BIPA kita. Saya sebagai pengajar BIPA pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.